kebongkar. Demo 212 gulingkan Ahok disponsori ACT, Wasekjen PA212 langsung buru-buru cuci tangan, munafik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ya, jadi kan memang lembaga-lembaga ini saya yakinkan namanya kita dididik Islam ini harus husnudzon terhadap apa yang kita percayakan gitu. Juga jangan mengedepankan daripada suudzon dulu. Artinya kalau dalam bahasa hukumnya mengedepankan praduga tak bersalah. Itu adalah etika-etika kita ketika apalagi ini masih baru dugaan dan belum sampai terbukti. Supaya ACT ini tidak terganggu dan lembaga-lembaga sejenis itu tidak terganggu karena soal kasus ini, dan kemudian kita juga wajib untuk menjaga supaya dalam kasus ini tidak kemana-mana, tidak ada ini ada dibawa ke isu terorisme, ada dibawa ke soal beberapa temuan beberapa kali dari ACT yang disinyalir misalnya ada bantuan kepada White Helmet termasuk kepada Gota, dan kemudian ada juga disinyalir ada bantuan ke kerusuhan di India. Ini dikatakan oleh intelijen India. Dari beberapa kejadian ini kemudian kalau PPATK menemukan itu, artinya kalau dia menemukan data lalu dia menyerahkan kepada Densus 88, ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 yang mengatur pendanaan teroris. Tapi ada sesuatu yang mengganggu ketika ada orang-orang yang mendadak bergerak membela ACT meski mereka tahu ada penyelewengan di dalam. Memangnya siapa sih yang nggak jijik? Organisasi maupun orang yang sering mendapatkan transferan uang dari ACT inilah yang menjadi pembela ACT karena takut periuk nasinya hilang. Pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Pengacauan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Makmun Rashid kembali mengungkit dukungan aksi cepat tanggap atau ACT untuk menerbitkan buku. Buku yang dimaksud berjudul Diari 212. Melalui akun Twitternya, @makmun_rashid, ia mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan buku Diari 212. Buku itu disampul dengan foto aksi 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Lalu, Makmun mencuitkan, ingat kasus John Roe soal headpiece, penyidik Subdit Cybercrime di Treskrimsus PMJ menyita sebuah buku 212 dan rumah John Roe F. Ginting. Namun kata Makmun, Juju Purwantoro selaku kuasa hukum John Roe di MAPMJ sempat ngomong begini, kalau nggak salah sponsornya itu ACT, Aksi Cepat Tanggap. Buku yang disusun oleh Nurbawa itu berisikan tulisan-tulisan dari media sosial pasca penyelenggaraan Aksi Bela Islam 3 pada 2 Desember 2016. Buku tersebut diterbitkan atas nama Forum Alumni Muslim Institut Pertanian Bogor atau FAM-IPB. ACT dan GNPF MUI mendukung penerbitan buku tersebut. Sebelumnya diberitakan berdasarkan laporan majalah Tempo, lembaga kemanusiaan ACT diduga menyalahgunakan anggarannya untuk kepentingan pribadi pimpinannya. Diduga saat Ahyudin menjabat Presiden ACT memperoleh gaji 250 juta per bulan. Sementara posisi di bawahnya seperti senior Vice Presiden digaji 200 juta per bulan, Vice Presiden digaji 80 juta, dan Direktur Eksekutif digaji 50 juta rupiah. Majalah Tempo juga menemukan dugaan dana ACT yang digunakan untuk kepentingan pribadi Ahyudin untuk keperluan rumah. Terkait hal itu, Novel Bamukmin merespons soal dugaan penyelewengan dana oleh Aksi Cepat Tanggap atau ACT tersebut. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212 ini menyebutkan, siapapun yang menyelewengkan dana umat harus bertanggung jawab. Novel menuturkan banyak umat Islam di Indonesia sudah antusias memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui ACT ini. Oleh karena itu, mantan tokoh Front Pembela Islam ini pun meminta agar dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan ACT segera diusut secara transparan. Pasalnya, Novel tak ingin kasus dugaan penyelewengan dana ACT ditunggangi oleh kepentingan politik untuk mengkriminalisasi yang tidak sejalan. Padahal sudah terbukti bahwasannya Ormas 212 memberikan dukungan kepada ACT, yaitu organisasi yang mengatasnamakan pembelaan terhadap umat, tapi disinyalir memberikan bantuan kepada kelompok pengacau. Namun Ormas 212 ini malah seperti cuci tangan, yang seolah-olah menentang aksi yang dilakukan ACT tersebut. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Dari tweet Twitter yang kemarin sempat viral pun menyebutkan jika ACT ini pernah mendanai aksi demonstrasi besar-besaran yang mengatasnamakan Islam. Ia membuat tweet ini disinyalir adalah orang terdekat dari Presiden ACT sendiri. Lengkapnya, Anda bisa simak di akun Twitter @bungicang.
Menanggapi hal itu, Bareskrim Polri bergerak menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan umat oleh Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan, penyelidikan terkait kasus ini ditangani langsung oleh Bareskrim Polri. Menurut saya, ini jelas ada penyelewengan yang terstruktur. Yang dilakukan ACT adalah modus yang lazim dilakukan oleh organisasi-organisasi pengacau. ACT sendiri boro-boro berurusan dengan Tuhan, atau apalagi memikirkan Tuhan, mengelola dana sumbangan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Gurihnya donasi dan manisnya kedermawanan masyarakat Indonesia yang melukai kita. Dengan kedok donasi yang dibumbui isu kemanusiaan, lalu ditaburi bumbu agama dan konsep seiman, masyarakat jadi tergugah, terenyuh, terketuk keras nuraninya untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Ini sekaligus membuktikan bahwa agama masih menjadi komoditas yang laris. Coba lihat saja banyak penipuan terkait penjualan produk dengan tempelan embel-embel agama, penjualan rumah, umroh, investasi, dan lain-lain, ditawarkan atau dipromosikan oleh pemuka agama terkenal. Masyarakat sulit untuk tidak tergiur. Setelah kelompok Khilafatul Muslimin dipreteli dan dihajar, saatnya ACT juga diratakan jika memang terbukti menyimpang. Saatnya bersih-bersih radikalisme atau kelompok yang secara tidak langsung terlibat ke arah sana. Termasuk 212 yang secara masif memberikan dukungan kepada kelompok tersebut. Bagaimana menurut Anda?